والعمام يخطب فبلغت أنصت واسمع وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمع وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجعلهم على منهجنا يا رب اهدم لنا من قلبنا خير هو خير ناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Satu kegembiraan, bahagiaan bagi saya pribadi menyampaikan khutbah di masjid ini adalah karena jamaahnya semuanya fokus mendengarkan. Tidak ada yang tidur, nggak ada yang main HP, semuanya dengerin khatib. Beda dengan masjid lain, karena mungkin namanya Masjid Al-Ikhlas, semuanya ikhlas. Satu bulan lagi kita akan merayakan Idul Adha. Kalau di Idul Fitri kita belajar mensucikan diri kita supaya kita terlahir seperti anak yang baru lahir. Di Idul Adha kita belajar tentang pengorbanan. Tapi karena waktunya masih 1 bulan, saya rasa kurang relevan bicara tentang Nabi Ibrahim atau pengorbanan. Maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir hanya ingin mengutip satu makalah yang dikutip dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah. Saking dekatnya bahkan beliau termasuk di antara Khulafaur Rasyidin, khalifah keempat pengganti Rasulullah. Makalah ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad. Jangan kebalik, ada Nasaihud Diniyah, kalau ini Nasaihul Ibad, yang dikarang oleh ulama kebanggaan kita, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tak pernah dengar nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Orang yang pernah belajar ilmu pasti pernah dengar nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau termasuk di antara salah satu samudra ilmunya para ulama. Kita mau bicara apapun ilmu yang berkaitan dengan Islam, maka beliau sudah duluan menulis tentang itu. Kita mau bicara apa? Hadis, beliau tulis tentang hadis. Jarh wa ta'dil beliau tulis. Tentang mustalahul hadis beliau tulis. Matan, sanad, tema, hadis bertema beliau tulis. Tentang tafsir beliau tulis banyak kitab tafsir. Ada yang sendirian, ada yang bareng-bareng. Jalalain itu berdua dengan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kalau yang sendirian lebih luar biasa lagi. Beliau menulis kitab Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Maqsur. Tebal kitabnya, hampir sama kayak kitab At-Tabari. Bicara apa? Fikih. Beliau punya kitab fikih banyak. Di antara yang terkenal adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita mungkin tahunya Bulughul Maramnya aja. Bicara apa lagi? Bicara tentang hadis, syarah hadis. Fathul Bari. Pesantren mana di Indonesia, di muka bumi ini yang gak punya Fathul Bari? Saking agungnya kitab ini, sampai para ulama mengomentari kitab Fathul Bari ini dengan mengutip satu hadis. La hijrata ba'dal fath. Maksud hadis itu gak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, karena Mekah dan Madinah sama-sama udah jadi negara Islam. Tapi yang dimaksud para ulama la hijrata ba'dal fath, artinya nggak perlu kita baca
kitab syarah Sahih Bukhari yang lain kalau kita udah baca kitab Fathul Bari-nya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu luar biasanya beliau. Nah, di antara kitab yang beliau tulis adalah Naswa'iul Ibad. Beliau mengutip makalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Para ulama kita, apalagi sahabat Nabi, apalagi Nabi, itu punya yang namanya Jawami'ul Kalim. Perkataan yang singkat tapi padat. Secara bahasa indah, secara substansi dalam. Apa pesan Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan bagi orang yang sholat yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Oh, kalau begitu gak perlu sholat ya? Bukan gak perlu sholat, sholatnya tetap wajib. Saya analogikan begini, kita ambil air di laut pakai ember, embernya bolong-bolong. Kita ambil, kita taruh buat masak air di rumah kita. Nyampe rumah airnya cuma sedikit. Itulah yang buat masak. Kenapa? Karena embernya bolong. Apa berarti nggak ada gunanya? Ada gunanya. Minimal embernya jadi bersih, airnya minimal ada yang bisa dipakai sedikit. Tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu maksudnya la khaira, tidak ada kebaikan. Ibarat kata orang untung jualan, cuma untungnya tidak seperti yang diharapkan. Berharap untungnya 5 juta, untungnya 5.000. Orang yang jualan bakal ngomong, gua gak dapat untung sama sekali. Padahal untung 5.000. Saking sedikitnya untung itu. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan la khaira fi salatin. Tidak ada kebaikan pada sholat. Maksudnya saking sedikitnya kebaikan itu sampai kayak gak dianggap gak ada. Siapa? La khusyu'a fiha. Itu orang yang sholat tapi gak khusyuk. Imam Al-Ghazali pernah bikin fatwa yang lumayan bikin kita gemeteran. Orang yang sholat yang gak khusyuk gak sah sholatnya. Waduh, gemeteran gitu. Kenapa? Dalilnya jelas, surah An-Nisa. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? La taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat. Para ulama menafsirkan sholat itu sendiri. Ada yang menafsirkan jangan dekati tempat sholat. Jadi kalau orang mabuk kagak boleh sholat. Khawatir kalau orang mabuk sholat ngaco bacanya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mereka ngerti apa yang mereka omongin. Dulu guru ngaji saya sering nasehatin kalau jadi orang sholat jangan sholat orang mabuk. Apa tuh sholat orang mabuk? Ngomong, iya subhanallah rabbil a'la bihamdi, tapi nggak ngerti apa yang diomongin. Nah persis kayak begini nih. Sholat kalau nggak khusyuk, kita nggak dapat apa yang sebenarnya diharapkan dari sholat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dan mencegah perbuatan fahsya, keji, perbuatan mungkar. Tapi boro-boro mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sholat baca kagak ngerti apa yang kita baca. Kita sholat berdirinya iya di masjid tapi otaknya kemana-mana. La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wala khaira fi shaumin lam tina'a fihi anil lahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang puasa, yang puasanya itu tidak diimbangi dengan meninggalkan ucapan yang gak ada gunanya. Lahu. Apa sih tujuan kita puasa? Takwa. La'allakum tattaqun. Supaya apa kita bertakwa? Masuk surga. Wa'iddat lil muttaqin. Di surga itu
Dalam surah An-Naba Allah katakan, la tasma'u fiha lagwa wala kidaba. Orang di surga nggak dengar yang namanya perkataan yang nggak ada gunanya, dan juga nggak dengar perkataan yang dusta. Khawatirnya kalau kita di dunia kebanyakan dengerin yang nggak ada gunanya bagi urusan dunia maupun urusan akhirat kita, nggak betah nanti di surga. Kenapa? Di surga nggak ada tuh perkataan yang nggak ada gunanya. Semua perkataan adalah salam. Perkataan orang di surga itu semuanya keselamatan, ada manfaatnya, zikir, doa, semua yang baik-baik. Jadi kalau kita mau puasa, supaya ada kebaikan dalam puasa kita, maka kita harus tinggalkan hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga, apa pesan Ali bin Abi Thalib? Wala khaira fi qiraatin, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang baca Quran, la tadabbur fiha, yang tidak mentadabburi bacaan Al-Quran itu. Allah mensifati orang sebelum kita dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka yang datang kepada mereka kita, entah Zabur, entah Taurat, entah Injil, orang sebelum kita, mereka baca dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah yang disebut orang yang beriman kepada kita. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang kufur kepadanya, kepada ayat-ayat itu, maka mereka lah orang yang merugi. Membaca dengan sebenar-benarnya, tapi bandingannya kufur terhadap ayat itu. Kalau logika kita, baca sebenarnya, bandingannya bacanya main-main, kan harusnya begitu. Tapi enggak, bandingannya langsung kufur terhadap ayat itu. Auzubillah min dzalik. Orang yang beriman akan selalu biasa membasahi lidahnya dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan doa, enggak lain dari tiga hal itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agar ditadabburi oleh manusia. Dalam surah Shad ayat 29, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita tadabbur. Gimana cara tadabbur? Lain waktu kita bahas. Yang keempat, wala khaira fi ilmin, dan tidak ada kebaikan bagi ilmu la wara'a fi, yang tidak menyebabkan orang yang punya ilmu semakin wara', hati-hati. Orang itu tambah berilmu, tambah hati-hati. Dapat duit, ini duit dari mana Pak? Oh Bapak habis ini. Halal kan ini Pak? Halal. Orang dapat duit makin takut. Kalau orang makin gak berilmu, dapat duit, alhamdulillah, gak perlu nanya halal haram, yang penting masuk kantong. Itu orang gak berilmu. Orang berilmu makin takut. Kalau saya ngelakuin ini kira-kira gimana? Kalau saya ngelakuin ini kira-kira gimana? Yang ada dalam kepalanya Allah ridho apa enggak? Gitu. Jadi ilmu membuat orang itu semakin wara'. Yang kelima, wala khaira fi malin, dan tidak ada kebaikan bagi harta la sakhawata fi, bagi orang kalau enggak ada semangat untuk berderma. Apa sih gunanya kita punya harta? Supaya ada manfaat bagi orang lain dari harta kita. Kalau harta cuma buat diri kita sendiri, apa bedanya sama binatang? Bahkan binatang aja nyari makan, ada yang buat keluarga, ada yang buat disimpan, lebih-lebih dari binatang kalau orang tamak gitu. Gak mikirin orang, yang penting dirinya, sama keluarganya, sama kelompoknya aja udah. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari harta, maka kita harus punya semangat untuk bersedekah, berderma. Yang keenam,
Wala khaira fi ikhwatin, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang bersaudara, baik itu saudara kandung maupun saudara Islam, la hifdza fiha, yang tidak saling menjaga. Saudara itu semakin kita dekat, semakin mulut kita rapat. Bukan semakin dekat makin diumbar aib kita. Kalau ada orang duduk sama kita ngomongin aib orang, percayalah, ketika kita nggak duduk sama dia, kita yang diomongin sama dia. Makanya jangan kepedean kita diajakin gibah sama orang. Nggak tahu nggak, si Fulan itu begini loh. Oh ternyata begitu ya si Fulan ya. Itu kalau kita lagi sama dia. Ketika kita nggak sama dia, yang diomongin siapa? Kita. Makanya jangan suka gibahin orang. Jangan suka gunakan mulut kita untuk bicara tentang aib orang. Karena kita juga punya aib dan orang juga punya mulut. Kalau setiap kita menjaga diri kita dari membicarakan aib orang, la hifdza fiha, kalau nggak ada penjagaan terhadap saudaranya, kita umbar aibnya, apa gunanya bersaudara? Yang ketujuh, wala khaira fi ni'matin la baqa'a fiha, tidak ada kebaikan dari nikmat yang tidak kekal. Kita dapat nikmat sebentar doang, ya bukan nikmat itu mah. Makanya kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan cuma di dunia, sampai akhirat kita mau dapat kebaikan. Yang kedelapan, yang terakhir, wala khaira fi du'ain, dan tidak ada kebaikan dalam doa, la ikhlasa fiha, sesuai dengan nama masjid kita. Gak ada kebaikan dalam doa kalau gak ikhlas. Doa terbaik itu doa apa? Doa saudara kepada saudaranya saat saudaranya tidak tahu bahwa dia sedang mendoakan saudaranya. Kenapa? Karena ketika dia sedoakan saudaranya tanpa embel-embel apapun, bukan karena satu partai, bukan karena satu suku, bukan karena, cuma karena senang dia itu orang yang taat, udah gitu doang. Karena Allah cintanya ini. Ya Allah tolong panjangin umurnya, berkahin, sehatin keluarganya, jaga. Kita doain saudara kita, doa kita mah belum tentu dikabulin sama Allah. Tapi kita didoain sama malaikat. Apa kata malaikat? Dan bagimu juga apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi hakikatnya kalau kita lagi doain saudara kita, itu kita juga mengharapkan kebaikan buat diri kita. Kita doain saudara kita, belum tentu dikabulin, dosa kita banyak. Tapi malaikat yang doain kita sesuai dengan doa kita untuk saudara kita, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keikhlasan dalam berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 8 nasihat dari Ali bin Abi Thalib ini dalam kehidupan sehari-hari. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina
lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma aghnina bi halalika haramik bi ta'atika wa ma'siyatika bi fadlika min siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله